Assalamualaikum. Halo, kembali dapur Mama Jani mengunjungi teman-teman semua. Apa kabarnya nih bunda-bunda yang cantik-cantik, teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, selalu dilancarkan rezekinya dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Idul Adha ya bagi yang merayakannya, dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, tentunya di momen Idul Adha ini, karena ini 3 hari ini hari tasyrik ya, hari penyembelihan hewan kurban. Tentu saja di rumah-rumah biasanya ini ada stok daging ya. Ada stok daging. Nah, sekarang saya akan membagikan resep cara membuat sate daging sapi Marangi ya. Sate Marangi yang aman dan sehat tentunya ya. Nah, penasaran? Nah, kita lihat ya. Kita lihat bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada daging sapi ya sebanyak 300 gram. Ini sudah saya rebus ya Bunda. Jadi tidak mentah ya. Ini untuk mengantisipasi ya, karena sekarang lagi sapi-sapi sekarang lagi musim sakit mata dan kuku ya, meskipun bukan sakit mata, sakit mulut dan kuku maksudnya, maaf. Meskipun sapi-sapi tersebut sudah lolos uji ya, sudah diperiksa sebelum dipasarkan, tetapi tidak ada salahnya kita berhati-hati ya, lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya. Nah, jadi biar lebih aman kita rebus dulu ya. Ini sudah direbus dulu dagingnya, jadi tidak daging mentah ya Bunda, sesuai anjuran dari Dinkes. Kemudian bumbu lainnya ini ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 2 siung, kemudian ada jahe, ini 1 kerat kurang lebih 1 cm, kemudian lengkuas sama 1 cm. Kemudian bumbu lainnya, nah ini ada garamnya 1/4 sendok teh, kemudian kaldu bubuk, boleh yang kaldu bubuk ayam ataupun sapi sama 1/4 sendok teh. Kemudian ini ada jinten ya, jinten halus 1/4 sendok teh. Kemudian ketumbar halus ini 1/4 sendok teh, dan ini ada lada halus ya atau merica halus sebanyak 1/2 sendok teh. Kemudian di sini ada kecap ya. Ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ada minyak goreng, ini kita pakai 1 sendok makan saja. Kemudian air asam jawa ya, ini kita pakai nanti 2 sendok makan ya. Dan gula merah ini sebanyak 1 sendok makan. Nah, bumbu ini untuk marinasi daging nantinya ya. Nah, kemudian biasanya sate Marangi ini disantap dengan sambal kecap ya, dengan sambal kecap biasanya dinikmati atau dihidangkan. Nah, ini dia bahan sambal kecapnya. Ini ada bawang merah 2 siung, ini besar-besar bawang merahnya. Kemudian tomat 1 buah. Kemudian cabai rawit ya, lombok rawit. Cabai rawit merah 4 buah. Cabai rawit hijaunya ini 6 buah ya, sekarang lagi mahal ya, jadi tidak banyak-banyak. Kebetulan saya tidak terlalu suka pedas ya, jadi bagi teman-teman yang suka pedas boleh ditambah lagi ya cabai rawitnya, sesuka hati ya. Kemudian kecap ya, kecap manis ini 6 sendok makan. Nah, boleh sesuai selera ya penambahan kecap ini, sesuaikan dengan kebutuhan ya Bunda. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah, nah ini tusukan sate ya, ini sudah saya cuci dan saya rendam. Jadi jangan lupa sebelum dipakai Bunda
tusukan satenya direndam dulu ya, kemudian dicuci yang bersih ya, karena tusukan sate ini kotor ya, debu, jadi kita harus bersih ya. Setelah bersih baru kita pakai. Selanjutnya kita potong-potong dagingnya Bunda ya, memotongnya sesuka hati saja ya, besarnya diatur saja. Ada yang senang satenya kecil-kecil, tapi ada juga yang senang potongannya lebih besar ya, potong seperti ini. Nah, ini potong dadu ya. Sate Marangi ini sate khas dari daerah Purwakarta ya Bunda. Jadi ciri khasnya tidak memakai bumbu kacang ya, tetapi memakai bumbu kecap atau sambal kecap. Kalau musim Idul Adha ini kan biasanya setiap warga itu kebagian ya jatah daging. Dan alhamdulillah jadi bisa untuk dimasak ya. Nah, sekarang kita haluskan bumbu ya, yaitu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe. Mau di blender juga bisa Bunda, tapi ini sedikit ya. Mau saya ulek saja. Ini bumbunya sudah halus. Kita masukkan saja. Kita tuang ke atas daging ya. Ke atas daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita tuang bumbu-bumbu yang terdiri dari ketumbar halus, kemudian lada halus, jinten halus tentunya, garam, dan kaldu bubuk ya. Kaldu bubuk. Kemudian kita tuang juga ini air asamnya ya. Air asamnya 2 sendok saja. Kemudian minyak gorengnya 1 sendok. Kita ambil 1 sendok makan saja. Dan kecapnya, kecap manis ini 2 sendok makan ya Bunda. Nah, kemudian ini kita aduk ya. Kita campur. Campur rata. Nah, kita campur sampai merata ya. Jadi semua bagian daging harus terkena bumbu ya. Nah, selanjutnya ini kita marinasi ya Bunda. Kita diamkan sekitar 1 jam ya, biar bumbunya meresap. Nah, sambil menunggu dagingnya dimarinasi, kita membuat sambal kecapnya dulu ya teman-teman. Nah, ini dagingnya kita biarkan ya kurang lebih 1 jam. Nah, tadi maaf lupa teman-teman,
Gula merahnya belum dimasukkan ya, tidak di video ya, maksudnya tidak di video gula merahnya, tapi ini sudah masuk semua ya. Nah, sekarang kita potong-potong cabai rawitnya. Jangan terlalu diiris, tapi jangan terlalu halus ya Bunda. Kurang lebih setengah senti ya. Cabai merah, bawang merah sekarang di pasaran lagi mahal ya. Tapi mudah-mudahan ya, meskipun mahal, rezekinya lancar ya teman-teman, sehingga kita bisa membeli bahan pokok maupun bahan pangan ya yang lainnya. Meskipun harga mahal. Nah, ini cabainya. Yang suka pedas boleh ditambahkan ya cabainya. Kemudian bawang merah ya, sama diiris tapi jangan terlalu tipis ya Bunda diirisnya. Jangan seperti untuk bawang goreng ya. Kalau untuk sate agak tebal dikit ya. Kemudian tomatnya, nah kita buang dulu ya pangkalnya, kita belah. Nah, ini motongnya sesuka hati saja ya. Kalau saya sukanya begini, potong-potong agak kecil ya Bunda. Masuk, disatuin ke mangkuk, kemudian tambahkan kecapnya ya. Nih, kecapnya boleh ditambahkan ya sesuka hati ya Bunda, jadi tidak terbatas hanya 6 sendok makan saja, boleh lebih ya. Nah, ini sudah jadi, tinggal nanti dihidangkan ya. Nah, ini dagingnya sudah dimarinasi 1 jam ya Bunda, siap untuk ditusuk ya. Ini sudah tercampur rata. Kita ambil tusuk satenya. Nah, kita tusuk ya. Ini banyaknya sesuai selera saja. Saya akan coba ini sebanyak, ini baru 2. Kayaknya ini 4 ya, cukup ya. Ini yang suka lemaknya ya, ini boleh dicampur dengan lemak ya dagingnya. Kalau ini kebetulan daging semua ya. Nah, dikasih jarak.
Nah, segini cukup ya, 4 ya. 4 buah. 4 tusuk ya. 4 tusuk daging. 4 dadu daging dalam 1 tusuknya. Tapi mau lebih juga bisa ya, atau 3 kalau Bunda memotongnya besar-besar ya. 3 cukup, tapi ini cukup ya, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar ya dagingnya. Tinggal dibakar ini. Ini paling asik ya. Kalau dapat daging kurban tuh kita bikin sate ya, rame-rame. Karena sate ini banyak digemari ya. Hampir semua orang ya suka sate. Apalagi sate kambing ya. Sate kambing tuh banyak orang suka. Tapi yang tidak suka cukup dengan membuat sate sapi saja ya. Nah, ini cukup ya. Dan saya akan melanjutkan menusuk sate-sate ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua ditusuk dagingnya Bunda. Ini jadi 17 tusuk ya dari 300 gram daging sapi. Nah, kalau teman-teman ingin membuat porsinya lebih banyak dari ini, bisa ya tinggal dikalikan saja, misalnya 600 gram atau 900 gram, bahkan 1 kilo. Bumbunya tinggal dikalikan saja ya Bunda. Dan ini siap untuk dipanggang ya, dibakar. Tapi terlebih dahulu akan saya siram dulu dengan bumbu ya. Ini ada sisa bumbu ya Bunda. Kita siramkan. Selanjutnya kita panaskan panggangan. Saya memakai panggangan seperti ini Bunda. Jadi tidak memakai arang ya. Karena kalau memakai arang kan nanti satenya gosong dan hitam, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan ya. Dibakar yang menjadi hitam seperti arang itu ya, biasanya coklat kehitaman kalau dibakar pakai arang. Nah, kita cari aman saja, kita pakai panggangan ya. Panggangan apapun bisa ya, yang penting tidak memakai arang. Kalau saya ya, bisa juga memakai teflon ya Bunda, atau wajan anti lengket juga bisa. Nah, ini sudah panas ya, akan saya oles dulu ya, memakai minyak. Ini untuk pembakarnya saya kasih minyak dulu. Nah, sudah terbalut dengan minyak. Apinya agak besar ya, kecilin dulu. Segini cukup. Nah, selanjutnya kita tata di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini kita panggang sampai matang ya Bunda. Ini ada sisa 2 tusuk sisanya. Nah, kita atur-atur saja ya tempatnya. Nah, ini sambil dibalik-balik ya Bunda. Nah, biar merata matangnya. Nah, jangan lupa sisa bumbunya kita oles ya ke satenya. Kita oles lagi biar lebih meresap ya. Lebih berasa. Wangi Bunda. Nah, ini sudah cukup ya Bunda, karena kita satenya ini sate marangginya sudah direbus terlebih dahulu ya. Sudah cukup pemanggangan, ini sudah wangi banget. Saya matikan saja. Nah, sudah matang Bunda sate marangginya, resep kita hari ini. Nah, ini akan saya siram ya dengan sambal kecap. Nah, saya siramkan dengan sambal kecap. Ini aslinya memang di Purwakarta sana dibakar ya Bunda, seperti sate pada umumnya. Tetapi demi kesehatan ya, saya rebus dulu. Kemudian baru dipanggang dan itu pun tidak memakai arang ya. Jadi aman ya Bunda. Dan tentu saja sehat ya. Wow. Nah Bunda, akan saya coba ya sate marangginya. Ini kebetulan saya punya lontong ya. Saya tidak membuat ketupat, tapi saya membuat lontong. Dan ini cara membuat ketupat ya. Ini ketupatnya bagus banget, putih dan kenyal.
Ini ada resepnya ya, nanti saya simpan di linknya ya, linknya di deskripsi. Nanti ada, tinggal dibuka saja. Nah, kemudian ini satenya, aduh. Nah, saya coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini lontongnya. Pas banget ya. Empuknya pas, tidak gosong. Kemudian rasanya juga pas. Tidak asin, tidak terlalu manis. Jadi perpaduan ada rasa garam dan gulanya serta kecap. Ini pas banget ya Bunda. Wajib dicoba ini. Ini semua keluarga suka dan tentunya aman dan sehat ya. Cara membuat sate marangi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Dapur Mama Jani. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan jangan lupa ya like, subscribe, share, dan komennya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut.